Setelah azan itu kan biasanya suasananya itu suka lebih tenang, apalagi adem, wudu gitu kan, apalagi udah wudu gitu kan. Tapi sayangnya masalah di kota Bandung ini nggak tenang-tenang. Nggak tenang-tenang. Jadi sholat aja nggak cukup ya. Nggak cukup sepertinya. Harus ada actionnya. Harus ada actionnya gitu. Jadi tadi kita sempat bahas soal dinamika Bandung. Tuh, sampah yang menumpuk, macet semakin panjang dan rutin gitu kan. Sampai pembagian kue itu tadi. Apa tuh? Ini maksudnya apa tuh kan pembagian kue itu kan? Didengar-dengar yang kayaknya sih terlalu cepat habis gitu kan. Si kuenya ini. Nah, sebelum kita dengerin lagi dari statement tadi, langsung saja kita lanjut ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu terkait dengan apa kue ini sebenarnya, gitu kan? Kita kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Sambil Mikir. Kopinya udah ada, tinggal kita mikirnya. Bisa mikir gak? Oke, tadi kembali lagi ke pertanyaannya ya, Bang Hergia. Menurut Abang, apa sih saat ini yang menjadi masalah di kota Bandung yang disebut kota Bandung yang indah padahal tahu lah ya. Bagaimana pandangannya dan apa sih masalahnya gitu? Meskipun Bandung banyak cak cicu, banyak campur aduk, Bandung itu hebat loh. Hebat. Bandung itu meskipun banyak permasalahannya, Bandung itu tetap disebut kota yang estetik, kota yang romantis. Ini itu antara pintar dan ironi. Kenapa disebut antara pintar dan ironi? Entah pemerintah kota Bandung yang pintar menutupi masalah yang ada di kota Bandung, atau ironinya jurnalis atau wartawan ini yang kurang menyoroti masalah yang ada di kota Bandung. Nah, sebenarnya kota Bandung yang indah, yang estetik, dengan beraganya, dengan wisatawannya, ini tuh menjadi kontradiktif, yang mungkin teman-teman atau di sini yang kurang mengetahui di balik kota Bandung ini ada kasus nih teman-teman. Kasusnya itu yang mulai dari kebun binatang Bandung. Nah, kenapa kebun binatang Bandung sekarang tidak jalan operasionalnya? Nah, disinilah kita akan dibahas. Yang pertama ada kasus terkait korupsi. Yang pertama itu kebayangkan hewan-hewannya pada makan di situ. Aduh, kasihan. Ngeri juga ya. Dan juga Bang, saya melihat di dalam sebuah berita yang beredar, itu ada yang sewa dari kebun binatang ini tidak dibayar. Dan mengalami mangkrak. Makanya ditutup sekarang kan. Ditutup. Makanya dengar-dengar nih katanya negara ini mengalami kerugian berapa M tuh? Hingga berjuta-juta. Berjuta-juta. Bahkan sampai miliaran. Itu soal kebun binatang. Soal kebun binatang soal kebun binatang teman-teman. Ada lagi nih yang lebih kompleks. Apa tuh? Yang kalian lihat kota Bandung itu estetik, padahal di balik itu pejabat kota Bandung itu pejabat kota Bandung itu ada bagi-bagi kue nih teman-teman. Bagi-bagi kue. Wah, kayak ulang tahun ya. Iya, bagi-bagi kue tanda kutip. Bahkan 67 orang namanya sudah tersangka kasus dugaan korupsi. Habis thinking kan. Saksi 67 orang itu habis thinking kan kota Bandung yang estetik, yang indah, tapi di baliknya jahat terhadap hewan maupun manusia. Korupsi itu tanggung jawab. Nah, menurut saya jadi di dalam sebuah kota yang indah dan cantik ini ternyata menyimpan apa nih di balik semua ini. Itu mungkin ini yang harus pada akhirnya masyarakat ketahui. Jadi dari saya 3 itu yang harus kalian ketahui. Jangan estetiknya saja, tapi juga sampah yang menumpuk. Yang kedua, kalian harus peduli terhadap hewan-hewan itu yang di kebun binatang, kasihan. Yang ketiga, ini soal bagi-bagi kue nih. Aduh, kacau ini, tidak amanah. Nah, ngomongin bagi-bagi kue nih ya. Ngomongin bagi-bagi kue tadi kan disebutkan. Itu menarik banget gitu kan. Sangat menarik teman-teman. Soalnya di kota ini kue ulang tahun saja kita sudah susah untuk membelinya gitu kan. Kue ulang tahun. Tapi kue kekuasaan selalu habis duluan gitu. Ketimbang kita
untuk membelinya Belinya, gitu kan. betul. Tapi ini kan kita bagi-bagi kue kan, Iya. bagi-bagi kue. Tanda kutip ya. Bagi-bagi kue gitu kan. Oke. Dan kaget banget gitu ya. Iya. Teman-teman, kayaknya banyak warga Kota Bandung juga yang memang belum mengetahui Betul. soal dinamika yang terjadi di Bandung ini seperti apa. Realitas di balik Kota Bandung nih teman-teman, Realitasnya. terutama warga Kota Bandung. Dan antara menjadi ironi dan pintar juga gitu ya, kan. tadi disebutkan. Entah pejabat publik yang Pintar untuk menutupi kasus Ya, atau ironinya ya media tadi, Menutup. media Atau kurang mengangkat kurang ya, menyoroti kurang menyoroti iya kasus. kurang menyoroti Betul. kasus. Nah, yang jadi berita unik nih soal bagi-bagi kue, ya kita sebut saja lah soal kekuasaan nih. Oke, kekuasaan. Terkait kasus tersebut ada kerabat dekat pemimpin nih. Waduh. Pemimpinnya. Ketua kelas ya. Ketua kelas KM di Kota Bandung. Ang. Kaang. KM. Yang namanya itu ikut terseret gitu dalam kasus ini. Nah, cuman apa nih? apakah ada kejelasan dari KM tersebut terkait kerabatnya yang diseret atau tidak gitu kan? Karena tadi yang intriknya itu dari sebelah kanan, saya minta penjelasannya dulu dari sebelah kanan. Ini Gimana menarik nih? Ini menarik nih, teman-teman. Gunakan nalar kritis kalian, gunakan logika kalian, teman-teman. Angin ribut yang bergoyang kan setelah rantingnya, batang juga ikut bergoyang. Nah, ini angin ribut yang bergoyang dan berjatuhan hanya rantingnya saja, kawan-kawan. Anehnya itu batangnya itu tetap tegak seperti ini, teman-teman, tidak bergoyang sama sekali. Jadi rantingnya doang tuh. Iya, rantingnya doang yang berjatuhan. Daun-daunnya ya, juga. batangnya tetap tegak. Nah, jika masyarakat Bandung yang menyadari hal ini, seharusnya pahamlah dengan diamnya si pemimpin ini, dengan tidak tersentuhnya pemimpin ini, dengan tidak ada klarifikasinya pemimpin ini, harusnya warga Bandung ini bertanya-tanya, ada apa sih di baliknya diam ini? Ada apa sih di baliknya tidak tersentuhnya ini? Saya punya omongan fatwa dari Prabowo. Presiden kita itu. Presiden kita semua. Kalau atasnya busuk, bawahnya juga pasti Busuk. Nah, itu bukan saya ngomong ya, itu Bapak Presiden Prabowo. Nah, jadi kita itu harus sadar, kita gunakan logika kita. Kalau misalkan bawahnya sudah error, bagaimana dengan atasnya? Itu kan saya tidak menyebutkan nama, hanya bertanya, kan saya bertanya. Mungkin seperti itu dari saya. Sangat indah untuk diungkapkan. Logika nalar kritis kalian yang harus menjawab kenapa gitu. Sangat indah gitu. Nah, mungkin ini Bang yang menjadi kepercayaan ataupun menjadi apa ya, problematika yang kita hadapi di Kota Bandung akhir-akhir ini. Oke. Masalah mengikisnya erosi kepercayaan kita kepada government, kepada pemerintahan yang ada di Kota Bandung ini. Karena secara transparansi yang terjadi itu tidak apa ya, tidak melibatkan daripada apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat sipil begitu. Jadi hanya diketahui oleh sebagian orang saja, begitu segelintir orang saja. Kemudian juga terkait mengenai bagi-bagi kue ini, Ya, itu menjadi sebuah sorotan yang harus digarisbawahi. Mengingatkan apa ya, kekuasaan itu kalau misalnya di dalam kacamata demokrasi nih, dari rakyat untuk rakyat kan oleh pada rakyat. akhirnya. Nah itu Dari cuman rakyat kan oleh rakyat ini untuk rakyat. cuman ini kan Dari rakyat oleh rakyat untuk wah, itu yang jadi pertanyaannya. Untuk siapa sih? Untuk siapa sih? Nah, itu yang mungkin harus kita pertanyakan kembali begitu. Terkait tentang itu. Juga keberpihakan hukum begitu. Nah, ini yang tadi 67 menjadi saksi kan ya, menjadi saksi terkait dugaan korupsi. Dugaan korupsi. Nah, mungkin apa ya? Semua sama di hadapan hukum, Bang. Itu yang harus kita percayai. Semua sama di hadapan hukum. Mau kalian anak siapa kek, anak Prabowo kek, anak siapa Bahlil misalnya, itu kan bisa begitu di hadapan hukum sama lah Di setara. kacamata hukum semua sama. Sama. Egaliter. Egaliter, gitu. betul. Terlalu indah dilupakan. Oke. Iya. Jadi sangat indah ya fakta-faktanya itu. Nah, yang saya suka tuh pejabat yang suka tampil rapi gitu, Pak. Betul. Suka tampil rapi, selalu terlihat bijak di depan publik gitu. Dan tampilannya itu sangat rapi di depan kamera. Depan kamera gitu. Nah, akan tetapi jika ada kasus seperti ini,
kenapa para pemimpin suka hilang? Oh iya, tiba-tiba hilang ya. Waduh, kayak Ada hotspot kasusnya. temen aja ya. Ya koneksi wifi. Nah, koneksi wifi. Koneksi wifi tetangga nih biasanya yang suka ngadak-ngadak hilang gitu. Tiba-tiba hilang. Biasanya mereka tampil elegan, Elegan, publik gitu berwibawa. kan. Berwibawa. Setelah ada 3 kasus besar ini, terutama di kota Bandung, kemana para pemimpin itu? Bahkan Si KM ini. KM ini kemana? Si KM ini kan ketika berkampanye dia Manis. manis, Aduh. begitu. Jadi hanya merasakan manisnya saja, tidak merasakan pahitnya gitu kan. Bahkan terkait klarifikasi pun mana beritanya? Oke. Aduh. Nggak ada. Menurut abang kenapa sih pemimpin itu kemana gitu? Bukan kenapa, kemana? Ini yang menjadi sorotan kita bersama, Oke. kemudian menjadi refleksivitas bagi apa ya warga masyarakat yang ada di Kota Bandung ini. Ya. Benar kata Hergia tadi, secara nalar kritis kita itu harus bisa senantiasa menjaga daripada apa yang menjadi kejernihan dalam berpikir. Betul. Begitu. Betul. Supaya kita bisa mengakumulasikan terkait tentang fenomena Yang maupun tadi dinamika Ya. yang terjadi di Kota Bandung Bandung. ini. Betul. Agar ketika para pemimpin ini yang diberikan tanggung jawab kepada Diberikan kita, amanah. diberikan amanah oleh kita, ketika dia melepaskan sebagian daripada tanggung jawabnya, itu kita bisa pertanyakan begitu. Bagaimana? Nah, bagaimana ini kejelasan dan Iya. sebagainya begitu. Harusnya mereka tampil saat ada permasalahan seperti Nah, ini. permasalahan Oke. seperti Bukan itu menghilang. bukan Aduh. menghilang. Oke. Kayak gini nih, Bang. Gimana? Nah, langsung menghilang. Langsung hilang. Nah, kage bunsin lah. Kage bunsin. Oke. Tadi karena kita adalah seorang komedian, Nah, kita semua seorang komedian Bukan dan seorang pemancing. seorang komedian, tetapi profesi kita sudah diambil alih oleh Iya, para pejabat para yang pejabat. memegang kekuasaan. Itu maka dari itu kita ambil juga apanya yang harus diambil, kita ambil profesi mereka dengan keseriusan. Kita kembali ke serius. Kota Bandung nih, Bang. Saat Oke. ini berada dalam momentum yang penting itu Oke. bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum. Ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa hukum tidak memandang siapa mereka, siapa dia gitu. Namun perkembangan penyidikan Penyidikan. penyelidikan gitu. Penyelidikan kasus dengan penyalahgunaan wewenang gitu. Nah. Oke. Dengan penyalahgunaan wewenang ya khususnya di lingkungan Kota Bandung ini gitu kan. Menimbulkan tanda tanya besar. Nah, itu. Meskipun sudah 67 saksi, tadi disebutkan Ya, 67 saksi betul. diperiksa oleh Kejari Kota Bandung. Jadi gitu Kota kan. Bandung ya, betul. Nah, nama Muhammad Farhan kita sebut saja seorang KM KM Kota Bandung. Kota Bandung, seorang Itu apa KM sih? Ketua Majelis. Ketua Majelis. Pemuda tersesat. Majelis pemuda tersesat. Ketua Majelis. Ya, ya. Wali Kota Bandung. Oke, Wali Kota Bandung. Belum muncul sama sekali nih sebagai saksi atau pihak yang diperiksa. Oke. Menurut Bang Hergia, Boleh. gimana tanggapannya terkait dengan KM kita itu gak ada nih? Nah, menurut saya seperti tadi ya, saya berbicara logika saja seperti ini. Kalau misalkan orang rekan terdekatnya kena, entah dia dengan kesadaran dirinya klarifikasi atau tidak, penegak hukumnya atau majelis-majelis hukum ini memeriksa yang bersangkutan. Karena logika saja, meskipun dia ketua himpunan, saya anggota, dan saya melakukan kekerasan, yang klarifikasi siapa? Kan bukan saya, tapi ketua. Nah, Gitu. Nah, terus misalkan berbicara organ tubuh, saya mukul, tangan saya mukul, nih tangan saya mukul. Atas perintah siapa tangan saya mukul? Atas perintah otaknya. Seperti itu. Jika berbicara logika. Nah, maka dari itu, jika berbicara hukum, kita harus transparansi. Nah, tadi kan jangan sampai ada erosi kepercayaan publik. Nah, seharusnya entah dari si KM sendiri atau enggak ada pihak yang memeriksanya terkait kenapa si beliau ini diam saja. Seperti itu. Karena saya misalkan anak buah, saya tidak mungkin bergerak sesuai tanpa adanya perintah. Aduh. Perintah, arahan, apa? Petunjuk. Tidak mungkin tidak ada PAP, perintah, arahan, petunjuk. Kalau saya tidak disuruh,
Oh gitu. Seperti itu sih Oke. menurut saya. Kalau dari sebelah sini, Bang Ya, Saki, Pak, gimana? memang saya sepakat mengenai perspektif daripada apa yang Hergia katakan mengenai ketika bawahan itu bergerak, pastilah dari atas ada yang Instruksi namanya, dari atas, ya, instruksi dari atas. Ini yang menjadikan sebuah tanda tanya bagi kita semua. Ya. Kenapa pada akhirnya si KM ini tidak muncul ketika ada dugaan terkait tentang 67 saksi ini, gitu, terkait tentang dengan permasalahan yang ada. Nah, saya berpikir dengan kacamata saya sendiri begitu. Ya. Apakah mungkin yang apa ya, yang terkena daripada kasus ini adalah jajaran beliau? Kan itu bisa jadi, Ya. karena pada akhirnya itu pasti akan ditutup-tutupi begitu, Ya, karena dia juga memiliki sangkut paut Ya, daripada betul. apa yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Bandung. Betul. Begitu sih. Betul. Kita bisa seperti ini karena ya tidak ada kejelasan, makanya kita bisa menduga-duga nih Nah. apakah A, apakah B, apakah C. Nah, itu. Karena apa ya? Karena tidak ada kejelasan. Nah, tidak ada Betul, kejelasan. seperti itu. Jadi pertanyaannya baru lagi nih kalau seperti ini. Gimana nih? Gimana tuh? Kenapa ketidakhadiran Farhan menjadi suatu masalah gitu kan? Oke. Pemeriksaan terhadap 67 saksi tadi ya, itu mencakup nama-nama besar loh. Iya. Iya. Waduh. Dari pejabat struktural hingga partai politik, termasuk wakilnya sendiri diperiksa. Nah, sedangkan KM ini ya, Aduh, belum diperiksa juga ya. Rendiana Awangga, Ketua Nasdem Kota Bandung. inisial AW. Angga Wardana, Iya. orang yang diduga dekat dengan wali kota, Dengan KM kita. dengan KM kita, bahkan dengan para Memiliki hubungan yang erat lah ya. iya, dengan ASN dan pihak-pihak swasta. Namun ketika wewenang tertinggi dalam pemerintahan berada pada wali kota, ketidakhadiran Farhan dari daftar seksi terasa seperti ada ruang kosong gitu. Betul. Hampa rasanya itu. Jadi hampa dalam konstruksi penegakan hukum. Dengan kata lain, bagaimana penyidikan bisa disebut menyeluruh jika pucuk pemimpinnya tidak disentuh. Nah, itu. Bahkan diskusi kita kali ini terjadi karena tidak ada kejelasan dari beliau. Nah, itu. Tidak ada sikap lah Iya. mengenai terkait tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Karena pada akhirnya pemimpin ini memiliki suatu wewenang yang sangat sentral, yang sangat penting. Betul. Mengenai beberapa hal yang ada di Kota Bandung, khususnya wali kota kan. Ya. Dia memegang daripada apa yang terjadi. Dan dia yang bertanggung jawab Nah, atas semua terjadi dugaan-dugaan korupsi ini. Dan yang bikin ironinya bahkan teman dekatnya pun terseret terseret. Nah, gitu. kenapa si beliau tidak? Nah, itu kan itu. yang jadi ironi. Bahkan jadi ya, ironi. bahkan semua proses penggeledahan kantor-kantor OPD, terusan pengumpulan dokumen-dokumen, pemeriksaan penyalahgunaan wewenang pun gitu kan. Jika akar persoalannya berada di puncak pimpinan, Betul. ya penyidikan yang absen pun terhadap figur paling tertinggi gitu kan. Terhadap figur paling tertinggi justru melemahkan keadilan substantif gitu kan Bang. Berdasarkan hal tadi, menurut teman-teman semua nih, menurut teman-teman semua, dampak seperti apa sih gitu bagi demokrasi ketika kepercayaan publik dan good governance gitu kan? Ya. Nah, menurut saya simpel saja sih. Mungkin terkait berita yang beredar dengan tidak ada kejelasannya, kepercayaan masyarakat Kota Bandung itu memudar, erosi kepercayaan. Nah, terus yang kedua tidak ada transparansi. Betul dong. Kenapa tidak diperiksa seperti itu? Nah, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Bahkan kita bisa menuduh-nuduh, menduga-duga. Karena apa ya? Karena tidak ada kejelasan. Seharusnya beliaulah orang yang pertama klarifikasi terhadap hal tersebut. Menurut saya. Menurut Bang Sakit? Ya, menurut saya ini menjadi keresahan kita bersama sebagai masyarakat sipil, karena pada akhirnya pemimpin ini kita membutuhkan pemimpin yang tegas, juga mempunyai sikap. Gitu. Kemudian transparansi hukum yang disebutkan oleh Hergia tadi itu menjadi suatu rujukan yang kita akan terus garis bawahi. Bagaimana jaksa ini melakukan penyelidikan itu tidak hanya kepada
pihak-pihak tertentu saja. Oke. Namun melakukan penyelidikan kepada apa ya, secara objektif gitu. Oke. Karena pada saat ini publik mempertanyakan perihal hal-hal apa saja yang menjadi kerancuan dari kejadian ini begitu. Betul. Yang kemudian nantinya yang ditakutkan ketika publik ini mengalami suatu apa ya, distonasi dari apa ya, kemarahan yang dipendam, itu menjadikan nantinya kepercayaan daripada masyarakat yang ada di Kota Bandung kepada government ini akan terus mengikis, dan ini harus direfleksikan begitu. Karena pada akhirnya suara rakyat ini bukan suara kicauan burung, Oke. tapi suara rakyat ini harus middle dengar begitu, Betul. sebagai keluhan yang nantinya akan diaktualisasikan agar Kota Bandung ini menjadi lebih baik begitu. Betul. Nah, dari dampak tadi kan, dampak bagi demokrasi pun akan merosot gitu. Iya, kan? merosot. Dari kepercayaan publik. Bahkan dan- apa artinya demokrasi kalau seperti Iya. itu? terus good governance, ya Ya. terutama di Kota Bandung gitu kan. Betul. Itu kan memiliki beberapa hal gitu. Ketidakhadiran wali kota dalam proses penyidikan semacam ini pun membawa 3 resiko besar. Yang pertama, erosi kepercayaan publik tadi kan. Ya. Warga Bandung berhak tahu dong Iya. bahwa penegakan hukum berlaku sama bagi Betul. semua gitu Berhak kan. tahu, berhak. Equality before the Iya. law gitu kan. Izin bang, komponen daripada negara demokrasi itu ada 4 bagi saya. Yang pertama itu eksekutif, yang kedua itu legislatif, yang ketiga itu yudikatif, yang keempat pers. Pers. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Pers daripada yang ada di Kota Bandung ini harus bisa lebih menyoroti betul. perihal hal-hal apa saja yang terjadi Ya, di dalam dinamika Kota Bandung saat ini, agar apa, transparansi ataupun informasi yang terjadi dari middle sampai kepada bawah begitu. Betul. Karena kan pers ini menjadi komponen yang paling penting dalam negara demokrasi hari ini. Gitu. No justice, no viral. Justice no viral, tapi kan ya sekarang versinya juga udah Ya, dibayar. persnya Oh, dibayar. Oh itu. Bahkan teman saya tadi aktivis, Ya. beliau baru tahu hari ini Baru berita tahu, tersebut. ya, berita tersebut. Sungguh ironi. Sungguh Ironi, ironi ironi. sekali. Padahal ini masalah yang besar gitu, sehingga kita menjadi dualistik. Nah, KM kita ini menjadi mendukung penyimpangan atau menjadi penengah atau enggak dia itu bijak. Berada, atau bisa berada di pihak Ya, kan yang jadi kita bersangkutan. mempunyai dualistik. Ya. Kalau tidak ada kejelasan, dia Oke. itu ikut menyimpang atau Iya. tapi saya tidak bisa berpikir positif jika sudah seperti ini. Aduh. Dan itu pun termasuk bagi orang nomor 1 di Kota Bandung ini kan. Betul. Bila penyidikan berhenti di bawah, warga bisa menilai bahwa ada perlakuan istimewa Aduh. Perlakuan terhadap istimewa. pemimpin tertinggi gitu kan. Nah, Betul. itu yang pertama tadi, erosi kepercayaan publik Ya. gitu kan. Dan yang kedua itu kelemahan akuntabilitas, Bang. Betul, Ya. akuntabilitasnya merosot. dong Iya, kalau gitu. sangat merosot. Tanpa memeriksa wali kota, sulit gitu kan untuk memastikan bahwa semua kebijakan strategis Ya. itu terutama yang diduga-duga oleh publik gitu, yang memang melibatkan jual beli jabatan gitu kan, Bagi-bagi kue. atau bagi-bagi kue, pengkondisian proyek gitu kan, dikaji secara adil gitu. Nah, Akibatnya mekanisme pencegahan korupsi pun bisa kehilangan Betul. esensinya. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena gini bang, saya ingin menyoroti. Karena ketika kue ini dibagikan hanya pada teman-teman terdekat saja, itu pengelolaan daripada setiap anggaran yang terjadi itu memang bisa dikatakan akan mengalami apa ya? Pengkondisian. pengkondisian. Nah, Berarti kan, kelemahan Ya. akuntabilitasnya Nah menurun itu kan? betul yang kata abang tadi, karena akan terjadinya korupsi. Oke. Gitu. Dan itu semua tergolong dalam satu poin. Betul. Yang ketiga ini Bang, tersasar dari semangat good governance. Saat penyidik menyatakan ingin menjalankan prinsip Ya. good governance ini lewat penyidikan ini kan tentu masyarakat berharap bahwa penyidikan itu bisa menembus sampai ke akar-akarnya. Harusnya itu kan tadi Seharusnya kan good government, kita ganti jadi bad government. bad seperti government itu. kalau misalkan seperti itu kan. Dan
mengecek unsur pelaksanaan pun tidak cukup. betul. Tidak cukup. Harus ke pemimpin tertingginya. Iya. Bila terdapat indikasi keterlibatan. Karena kenapa bisa disebutkan terindikasi keterlibatan? Ya karena orang-orang yang menjadi saksi adalah bagian dari KM itu sendiri gitu kan. Teman dekatnya malahan Nah, kan. mungkin nggak tahu. Nah, barangkali nih terkait hal-hal yang kita perbincangkan sedari tadi, ada gak sih pesan-pesan buat para penegak hukum gitu, ya khususnya Kejari di Kota Bandung, kenapa tidak melakukan penyidikan ke pemimpin tertingginya gitu? Dari Bang Hergia gimana Bang? Mungkin pesan kepada penegak hukum dari saya ya, tetap junjung tinggi transparansi, tetap pertahankan akuntabilitas tadi, jangan sampai merosot kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, karena ini bukan masalah biasa, ini masalah yang serius gitu. Karena apa? Karena yang membuat saya ironi, ini berita kurang disoroti, padahal ini menjadi masalah serius yang dimana tahu sendirilah kita mempunyai banyak aktivis di Kota Bandung, akan tapi mereka pada diam. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena ini kurang disoroti. Seperti tadi kan rekan saya baru tahu hari ini gitu terkait permasalahan tersebut. Nah, seperti yang dikatakan, jika di kacamata hukum semua sama, kenapa beliau tidak diperiksa? Berarti pandang bulu kalau begitu ya. Seperti misalkan anggota polisi yang anak buahnya berbuat kesalahan, kan otomatis yang klarifikasi atasannya. Nah, kenapa ini tidak ada klarifikasi sama sekali gitu? Sehingga menurut saya tadi ini menjadikan dualistik gitu. Si KM ini menjadi pendukung penyimpangan atau menjadi bijaksana dalam penyimpangan ini. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita tidak bisa berpikir positif. Kenapa selama ini beliau diam saja seperti itu dari saya. Oke, dari Bang Saki Pak? Mungkin dari saya terkait ini menyoroti terkait tentang negara demokrasi. Rousseau bilang bahwasannya dia merumuskan daripada apa yang menjadi negara demokrasi ini menjadi 3 komponen kan kita ketahui, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa pada akhirnya Rousseau membagikan daripada 3 komponen ini agar secara tupoksi itu tidak ada orderan pada akhirnya. Ya maksudnya legislatif dia dengan penegakan hukumnya membuat perundang-undangan tanpa melalui prosesi orderan dari eksekutif maupun yudikatif. Nah, kemudian eksekutif pun menjadi pengawas daripada legislatif dan tidak bisa mengintervensi. Ya, begitu idealnya. Nah, mungkin daripada yang terjadi hari ini itu harus menjadi bahan refleksi juga digarisbawahi. Penegakan hukum di Indonesia ini sekarang tumpul. Betul. Tumpul yang kemudian pada akhirnya itu menyebabkan daripada akuntabilitas yang terjadi penurunan. Kemudian juga menyalahi daripada apa yang menjadi yang diidealkan dari negara demokrasi hari ini. Nah, mungkin juga ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama mengenai apa-apa yang terjadi di Kota Bandung ini supaya pemerintahan ini bertransformasi menjadi lebih baik begitu. Kemudian juga equality of law gitu, kesetaraan dalam hukum gitu. Itu bukan hanya sebagai jargon ataupun sebagai hashtag, tapi itu harus menjadi sebagai bahan refleksi untuk direalisasikan pada akhirnya oleh para penegak hukum begitu. Itu harus menjadi pegangan lah pada akhirnya begitu. Oke. Jadi pesan buat penegak hukum nih ya. Kalian harus nonton ini. Pesan buat penegak hukum, jujur, terbuka, dan tak pandang bulu. Oke. Bagi Kejari dan aparat penegak hukum, yang lain momentum ini adalah sebagai ujian integritas. Jika penyidikan benar-benar bertujuan mengungkapkan fakta dan menegakkan keadilan, maka pemeriksaan terhadap semua aktor kunci di balik ini tanpa terkecuali menjadi keharusan. Dan itu menjadi keharusan. Publik butuh jawaban. Mengapa Farhan belum diperiksa? Publik pun butuh jawaban, butuh kepastian. Apakah penyidik menganggap keterangannya tidak relevan atau justru sengaja menunda dan mengabaikannya gitu kan? Jika tidak ada upaya
memeriksa pemimpin tertinggi, Betul. maka semua pemeriksaan terhadap pejabat tingkat menengah, ASN atau swasta sekalipun bisa dianggap parsial. Betul. Dan hasilnya sulit. Iya, sulit. Betul. Dan hasilnya itu sangat sulit. Sulit apa? Sulit untuk dipertanggungjawabkan secara moral gitu kan, maupun secara politiknya. Dan harapan kita semua bagi Kota Bandung itu hanya dua: transparansi dan tegaknya keadilan. Itu kan yang harus tetap disuarakan, dan itu yang kita butuhkan gitu kan. Dan Bandung bagiku bukan dan di Bandung ini ya, bukan hanya soal pembangunan fisik gitu. Bukan hanya soal pembangunan fisik atau program-program publik gitu kan. Bandingkan harapan warga terhadap pemerintahan yang bersih, yang demokratis, transparansi, akuntabel gitu kan. Dan kini publik menunggu keberanian yang nyata. Betul. Kita butuh suara publik juga untuk butuh menekan suara ini. Jika pers tidak bisa atau tidak bisa menekankan, menyoroti ini, maka publiklah yang harus bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya gitu kan. Kita gunakan benar-benar yang namanya demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, terutama rakyat Kota Bandung. Jika benar terjadi penyalahgunaan wewenang gitu kan, maka siapapun harus bertanggung jawab gitu kan. Bila penyidikan berhenti sampai di tengah-tengah jalan saja, kepercayaan publik kan terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum akan terus memudar pada akhirnya mah gitu kan. Dan warga Bandung pantas untuk menaruh harapan tinggi bahwa upaya penegakan hukum itu bukan sekedar upaya kosmetik gitu kan, bukan upaya kosmetik gitu, tapi akuntabilitasi dan integritas gitu, yang memang harus ditegakkan secara menyeluruh, nggak pandang bulu, tanpa pengecualian siapapun itu, gitu kan. Alright, teman-teman semua, kita sudah sampai di ujung obrolan pada hari ini. Dari sampah yang nggak kunjung selesai, macet yang makin akrab gitu kan, sampai udah kenal gini, oh di sini macet, oh di sini macet, di sini macetnya jam 4, oh macet di sebelah sini nih, Udah bisa ke pola udah bisa ke pola gitu kan, sampai isu-isu yang memang terkait kue, bagi-bagi kue kekuasaan tadi yang dibagi secara diam-diam gitu kan, semuanya nunjukin satu hal, bahwa Bandung itu kota yang penuh dinamika. Kadang bikin tepok jidat gitu kan, pusing, tapi tetap kita cinta gitu kan. Kita cintai, harus tetap kita cintai, karena harapannya sih setelah semua pemeriksaan, semua drama dan semua kegaduhan yang terjadi, ada kejelasan. Harapannya. Iya, harapannya seperti itu. Bukan cuma buat pejabat saja, tapi buat kita semua sebagai warga gitu kan, yang setiap hari ngerasain dampaknya gitu. Kalau ada pesan yang bisa dikutip hari ini, ya mungkin pesannya semoga yang di atas sana cepat beresin urusannya. Cepat-cepat lah ya. Cepat-cepat lah gitu kan. Biar kita nih yang di bawah nggak terus-terusan jadi penonton setia episode. Apalagi kan kita kebingungan bertanya-tanya terus nih. Gimana menjadi penonton setia gitu kan dalam sebuah sinetron, penonton setia drama, episode-episode korupsinya yang nggak pernah tamat-tamat tuh kan, kayak Upin Ipin. Kapan Upin Ipin besarnya gitu kan. Kapan korupsi ini tamatnya? Kapan sampah ini beres? Gitu kan. Gitu kan. Oke, gitu aja. Terima kasih ke Bang Sakipa, ke Hergia dan teman-teman culture semua. Terima kasih sudah dengerin. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan lupa untuk makan. Kalau punya kue juga, bagi-bagi lah ke sini gitu kan. Bagi-bagi kue juga ke sini gitu. Pastikan kita bukan cuma kebagian kotaknya aja gitu Bang. Kita juga butuh isinya gitu. Sampai tanpa kotak kosong itu kan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pecel lele, pecel jahe, semuanya pecel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi